Hai semuanya, selamat datang di infokece.com. Semua yang kece ada di sini. Balik lagi di video selanjutnya. Kekuatan alutsista Indonesia tidak bisa diremehkan. Saat ini, dari sisi teknologi, militer Ibu Pertiwi sudah mengalami kemajuan yang bisa dibilang istimewa. Indonesia mempunyai peralatan tempur laut, udara, dan darat yang canggih dan modern produksi Indonesia sendiri. Alutsista atau senjata dan alat tempur militer merupakan salah satu indikator dalam mengukur kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin banyak dan canggih alutsista yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut akan semakin kuat dan banyak disegani oleh negara lainnya. Kekuatan alutsista TNI sekarang ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Berikut kami tampilkan 5 alutsista anak bangsa yang tembus pasar internasional. Pesawat CN-235. Industri pesawat terbang dalam negeri boleh berbangga pada PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi pesawat CN-235-220M Multi-Purpose Aircraft. Pesawat yang diklaim memiliki kemampuan multiguna dan bisa beroperasi dari landasan yang terbatas. Pesawat berkapasitas 49 penumpang ini cukup laris. Beberapa keunggulan yang dimiliki diantaranya mampu lepas landas dengan jarak yang pendek dan kondisi landasan yang belum beraspal. Pesawat ini juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pesawat angkut penerjun, evakuasi medis, pesawat sipil maupun pesawat VIP dan VVIP. Hingga saat ini, PT Dirgantara Indonesia sudah memproduksi 62 pesawat terbang CN-235. Dari seluruhnya, sebanyak 35 unit diekspor ke berbagai negara seperti Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kapal perang jenis Fast Patrol Boat. Lewat berjalannya waktu dengan meluncurkan beragam varian, pembangunan Fast Patrol Boat berakhir pada tahun 2013 dengan diproduksinya 12 unit kapal dalam 5 subvarian. Masing-masing subvarian diberi kode NAV 1-5 yang memiliki beberapa karakter. Dan sudah barang tentu, yang paling akhir dibuat yakni FPV-57 NAV 5 adalah jenis yang paling canggih. Bahkan, meski kini sudah ada platform kapal cepat yang lebih maju seperti KCR-60, tetap untuk urusan kelengkapan dan kualitas senjata yang terpasang, varian FPV-5765 adalah jawaranya. FPV-57 merupakan bukti nyata kemampuan PT POL memasok kebutuhan kapal perang untuk armada TNI AL. Hingga kini, tercatat ada 12 unit dari FPV-57 dalam berbagai varian yang telah dioperasikan oleh TNI AL. Panzer Anoa. Sejak 2004, PT Pindad menggeber kemampuan mereka dalam membuat kendaraan lapis baja tersebut, sampai akhirnya mencapai hasil yang mumpuni dengan jenis Anoa amfibi. Panzer Anoa tersebut mampu mengangkut 12 orang dan bermanuver di air dengan kecepatan 100 knot. Sementara ketika berada di darat, Panzer Anoa mampu melaju 80-100 km per jam. Panzer itu juga dilapisi oleh bahan armor anti peluru, mulai dari bahan badan kendaraan hingga kaca jendelanya. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengatakan Panzer Anoa didesain untuk melintasi wilayah Indonesia, khususnya di pedalaman yang medannya berat dan belum ditunjang infrastruktur memadai. Setiap tahun, PT Pindad memproduksi sebanyak 80 unit Panzer Anoa. Senapan SS-2. Pengaruh besar terasa semenjak kemenangan telak tim penembak TNI dalam kejuaraan Australian Army Skill at Arms Meeting 2015 lalu. Dengan jumlah kemenangan 30 trofi medali emas dari 50 medali yang dipertandingkan, membuat nama TNI kembali menjadi sorotan publik dunia, khususnya dalam dunia militer. Senjata yang banyak disoroti tak lain adalah pistol G2 serta sang andalan senapan SS-2V4 Heavy Barrel atau dikenal juga dengan nama senapan serbu generasi 2. Senjata-senjata yang mendukung TNI berlaga di ajang tersebut adalah asli buatan Indonesia, yakni PT Pindad. Hingga saat ini, dilansir dari berbagai sumber, senjata SS-2 langsung dilirik oleh beberapa negara untuk dibeli dan digunakan untuk mempersenjatai pasukan-pasukannya. Ada hampir 5 negara yang serius akan menandatangani MOU atau kesepakatan jual beli senjata SS-2 ini. Kapal Strategic Sealed Vessel (SSV).
kapal perang buatan Indonesia mulai dilirik oleh negara-negara luar. Buktinya, salah satu BUMN produsen kapal Indonesia, PT Paul Persero, mendapatkan pesanan kapal perang dari pemerintah Filipina. Paul memenangkan tender bersaing dengan 8 negara lain untuk memproduksi kapal perang. Kementerian Pertahanan Filipina memesan 2 unit kapal jenis Strategic Sea Vessel pada Paul. Kapal perang SSB mampu mengangkut kapal Landing Craft Unit Utility, Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), tank, hingga truk militer. Kapal canggih tersebut mampu mencapai hingga perairan dangkal. Kapal SSB itu memiliki keunggulan khusus di negara kepulauan. Kapal ini bisa untuk perang maupun non-perang. Seperti ketika terjadi bencana, kapal SSB juga bisa dijadikan sebagai rumah sakit apung dan SAR. Senjata tempur yang dibuat oleh Indonesia membuat kekuatan militer Indonesia semakin kuat. Apalagi, hampir semua alutsista buatan Indonesia sudah diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Bagaimana menurutmu mengenai alutsista Indonesia? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingetin lagi nih buat kalian untuk klik like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu untuk mensupport agar channel ini semakin maju ke depannya. Dan kunjungi juga website kami ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.